Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan berdiskusi mengenai pemanfaatan Excel untuk menghitung anuitas. Kami terdiri dari 6 anggota yang terdiri dari Krisna, Raffi, Febri, Cindy, Lutfi, dan Aisyah. Untuk pembagian materi akan dilakukan atau akan dimulai oleh Raffi. Dipersilakan oleh Raffi. Baik, terima kasih untuk Cindy. Di sini saya akan membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan anuitas. Permasalahannya sebagai berikut. Rifki meminjam uang dari bank sebesar 500 juta untuk membangun rumah baru. Rifki harus melunasi pinjaman dalam waktu 2 tahun dengan pembayaran setiap akhir bulan. Jika bank menetapkan suku bunga 10% per tahun, buatlah tabel angsurannya. Untuk menghitung besar angsuran setiap bulannya, kita bisa menggunakan rumus anuitas. Rumus anuitas yaitu M dikali I dibagi 1 dikurangi 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N. Dengan A sama dengan anuitas, M sama dengan besar pinjaman, I sama dengan tingkat suku bunga, dan N sama dengan periode tertentu atau periode ke N. Baik, sudah? Sudah. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kenapa masalah tersebut dikategorikan sebagai anuitas? Anuitas sendiri yaitu pembayaran yang diterima atau dibayarkan dengan nominal tetap dalam satu periode tertentu. Masalah ini juga termasuk ke jenis anuitas biasa atau ordinary annuity. Pembayaran dilakukan setiap akhir periode atau mulai satu periode lagi. Misalnya Rifki bayar di tanggal 2 Januari, maka Rifki juga harus membayar lagi di tanggal 2 Februari. Juga karena pembayaran angsuran pokok dan bunga terjadi secara berkala dan sama setiap bulannya, tanpa perubahan dalam jumlahnya selama periode yang sudah ditentukan, yaitu 2 tahun. Dalam sistem anuitas, angsuran bulan terdiri dari 2 komponen utama, yaitu angsuran pokok dan angsuran bunga. Angsuran pokok itu sendiri adalah bagian dari pinjaman yang dibayar setiap bulan, lalu ada angsuran bunga yaitu bagian dari pinjaman yang dibayar sebagai bunga atas pinjaman tersebut. Oke, langsung dilanjut oleh Krisna. Selanjutnya kita akan membuat tabel angsurannya. Diketahui bahwa besar pinjamannya itu 500 juta. Kemudian suku bunga per tahunnya yaitu 10%. Periodenya itu 1 tahun atau sama dengan 24 bulan. Kemudian untuk suku bunga per bulan yaitu suku bunga
per tahun dibagi 12. Lanjut, kita akan membuat tabel angsurannya. Pada tabel angsuran terdapat baris, bulan, kemudian angsuran pokok, angsuran bunga, besar angsuran, dan sisa pinjaman. Terima kasih kepada Karisna. Dilanjut lagi oleh Aisyah. Oke, kita isi yang bulan ke ya. Di sini karena periodenya adalah 24 bulan, jadi kita isi dari 1 sampai 24. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita tambahkan bulan ke 0 ya. Dilanjut 1 sampai 24. Lalu kita isi sisa pinjaman. Sisa pinjaman pada bulan ke 0 itu sama besarnya dengan besar pinjaman, yaitu 500 juta. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung angsuran bunga. Angsuran bunga itu sama dengan suku bunga per bulan dikalikan dengan sisa pinjaman. Karena bersifat tetap, maka suku bunganya kita kunci. Kemudian dikali dengan sisa pinjamannya. Untuk sisa pinjaman tidak perlu dikunci. Kemudian angsuran pokoknya itu besar angsuran dikurangi besar angsuran bunga. Nah, selanjutnya sisa pinjaman. Sisa pinjaman itu sama dengan sisa pinjaman sebelumnya. Dikurangi dengan angsuran pokok. Untuk perhitungan pada bulan, selanjutnya itu menggunakan rumus yang sama karena kita menggunakan Excel yang mempermudah dalam perhitungan. Cukup menarik saja ke bawah, terlihat bahwa sisa pinjaman pada bulan ke-24 itu Rp0. Kita akan menghitung jumlah dari angsuran pokok, angsuran bunga, dan besar angsuran. Kita dapat menggunakan rumus SUM. Nah, besar angsuran pokoknya itu jumlahnya sama besar dengan besar pinjaman, yaitu 500 juta rupiah. Kemudian, kita menghitung jumlah dari angsuran bunga, besar angsuran jumlah besar. Angsuran ini juga sama dengan jumlah angsuran pokok ditambah dengan jumlah angsuran bunga. Selanjutnya, dalam kasus Rifki, karena ia harus melunasi pinjamannya dalam 2 tahun dengan pembayaran setiap akhir bulan, maka angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan akan sama dan tidak berubah selama periode kredit dalam waktu 2 tahun ini. Ini sesuai dengan karakteristik sistem anuitas, di mana angsuran pokok dan bunga dibayar secara berkala dan sama setiap bulannya. Oleh karena itu, masalah ini dikategorikan sebagai anuitas. Nah, dalam kasus ini, termasuk dalam jenis anuitas biasa atau ordinary annuity. Kesimpulannya adalah permasalahan ini termasuk ke dalam anuitas biasa karena Rifki membayarnya setiap akhir periode. Suku bunganya adalah 10% per tahun. Jadi kalau per bulannya itu 0,83%. Besar angsuran yang harus dibayar itu sama setiap periodenya, yaitu sebesar 23.072.000 sekian. Nah, besar angsuran pokoknya 500 juta. Dan dengan bunga, angsuran bunganya coba dikebawahin lagi. 53.739. Nah, besaran yang harus dibayar Rifki yaitu sebesar 553.739.115. Sekian.